Ya, dari kawasan 17 Agustus Kota Manado, inilah 95,3 FM Radio Suara Sehat. Bersama saya Ferdinand, kita akan membahas tentang apakah gangguan bipolar sama dengan kepribadian ganda. Nah, untuk membahas mengenai topik ini, kita sudah menghadirkan di studio untuk narasumber, yaitu Dr. Maria Rutkere, spesialis kedokteran jiwa. Langsung kita sapa narasumber kita. Selamat pagi, Dok. Ya, selamat pagi. Iya, apa kabar hari ini, Dok? Puji Tuhan, baik-baik ya. Baik-baik, semangat Dok. luar biasa. Iya, luar biasa. Oke, dokter, kita ingin tahu ini, dokter, kalau misalnya kepribadian ganda itu apa dan bipolar itu apa, tapi mungkin dari bingkai yang lebih luas dulu, Dok. Apa sebenarnya kondisi kesehatan mental yang mengarah ke situ? Ya, gangguan mental itu sebenarnya ada banyak macam ya. Mulai dari insomnia, binge eating, gangguan cemas, gangguan depresi, skizofrenia, bipolar ataupun gangguan kepribadian lainnya. Itu mereka sudah mulai bisa mengenal ya, meskipun masih belum secara spesialistik ya. Dan kita juga patut berterima kasih kepada artis ataupun influencer yang turut membagi pengalamannya mengenai kondisi kesehatan mental mereka, sehingga akhirnya orang-orang juga bisa mengetahui. Contohnya ya, kita berterima kasih ke Marsyanda ya, karena masyarakat jadi lebih tahu tentang gangguan bipolar justru dari beliau gitu kan. Bagaimana dia membagikan pengalaman-pengalamannya, bagaimana dia bisa bertumbuh dari kondisi sakitnya sampai kemudian menjadi lebih pulih dan lebih baik saat ini. Nah, karena ini, jadi bahkan kadang-kadang nggak jarang ya pasien datang ke tempat praktek sudah datang dengan diagnosis, Dok, saya ini kayaknya mengalami bipolar nih, gitu kan. Ya. Jadi diagnosis ya. Ya, jadi karena itu di sini, ayo kita mulai membedah sebenarnya apa itu bipolar, ya. Bipolar itu sebenarnya gangguan yang mengenai pada mood. Mood itu sendiri adalah suasana perasaan. Jadi mood adalah suasana perasaan yang sifatnya menetap. Jadi kalau bilang mood bukan berarti cuma saat ini atau sekejap gitu kan, tapi dia suasana perasaan yang menetap. Mood yang normal itu bisa meningkat ataupun menurun dan biasanya itu terkendali. Normalnya rentang emosi ini tidak terlalu lebar, tidak terlalu reaktif dan tidak mengganggu keseharian, fungsi-fungsi keseharian ya. Dan kapan dikatakan patologis? Kalau perubahannya terlalu ekstrim atau dipertahankan terlalu lama dan disertai dengan gangguan psikomotor yang dirasakan tidak terkendali. Contohnya kan bipolar ya, bipolar. Kenapa disebut bipolar? B2 polar kutub. Karena itu kadang-kadang disalahartikan dengan kepribadian ganda. Kepribadian ganda kan dia, oh dua kepribadian nih. Dia tadinya senang-senang kok, sekarang dia sedih-sedih. Jadi kalau misalnya pada kondisi depresi, misalnya dia disertai dengan retardasi psikomotor, berarti ada berkurangnya gerakan, ya kehendak untuk bergerak. Jadi orang biasanya lebih banyak tidur-tiduran, nggak mau ngapa-ngapain. Itu juga satu gangguan psikomotor. Atau pada saat manik, gangguan psikomotornya bisa berupa agitasi, jadi gelisah, mondar-mandir ya. Itu juga merupakan gangguan psikomotor yang bisa menyertai pada gangguan mood bipolar. Nah, pada gangguan bipolar ini kan karena tadi ya saya bilang ada dua kutub. Jadi ada kutub manik dan ada kutub depresi ya. Kalau kita sebut manik, itu kalau ada peningkatan aktivitas atau kegelisahan fisik. Jadi orangnya jadi lebih aktif, kok tambah gelisah, ya nggak bisa diem. Terus ada peningkatan dorongan bicara, jadi bicaranya jadi lebih cepat. Ya, lebih cepat, lebih banyak, jadi talkative. Orang jadi, oh kok bicaranya lebih cepat ya. Ya, tapi kelihatan bedanya. Jadi pada saat dia belum dalam episode manik, misalnya bicaranya seperti ini ya kan. Nah, pada saat episode manik langsung, oh gangguan bipolar bisa mengenai jadi lebih cepat gitu. Pace-nya lebih cepat. Terus ada juga yang dinamakan flight of ideas. Itu satu pikiran subjektif yang tampaknya seperti idenya berlomba-lomba. Kalau kita secara awam bisa ngelihat, oh kenapa bicaranya sepertinya nggak nyambung. Tapi kalau kita mau bedakan apakah ini, kalau dari segi psikiatri ya, apakah ini flight of ideas atau asosiasi longgar, ya biasanya kalau flight of ideas itu ide, karena memang idenya banyak,
tapi kita masih bisa lihat benang merahnya. Kalau asosiasi, Masih nyambung ya. sebenarnya. Cuman kenapa flight of ideas itu kelihatannya? Karena proses pikirnya itu cepat, karena dia berlangsung lebih cepat dari kecepatan verbalnya. Jadi yang dikeluarkan dari mulutnya akhirnya kelihatannya kok seperti melompat-lompat. Nah, itu yang tadi ya flight of ideas. Kemudian ada penurunan inhibisi sosial. Penurunan inhibisi sosial itu seperti pastinya jadi intrusif ya. Jadi misalnya kalau orang kalau intrusif itu kan biasanya kita tiap orang kan punya area pribadi ya, yang imajiner. Misalnya ada yang 1 meter, ada yang 1/2 meter. Nah ya kan yang nggak terlalu suka kalau ada orang masuk, orang jadi terlalu dekat. Itu masih gitu kan. normal sebenarnya. Masih normal. Tapi kalau pada pasien bipolar, pada kondisi manik misalnya tuh, dia bisa lebih intrusif lagi. Dia bisa bicara deket-deket, so deket mulut orang, ya kan. Dia nggak kenal itu pembatasan sosial gitu kan. Atau misalnya kalau kita berpenampilan gitu kan, kita kan berpenampilan yang socially acceptable, yang bisa diterima secara sosial. Nah kalau pada pasien bipolar ya, kalau memang dia suka pakai baju yang warna-warni dan bersusun-susun ya it's okay buat dia, meskipun secara sosial kita melihat ada sesuatu yang berbeda ya. Kemudian ada harga diri yang menggembung atau grandiosity, rasanya dia kelihatannya seperti kemampuannya banyak, semuanya dia tahu kok, dia tahu semua, dia yang paling oke, yang paling mampu ya. Kemudian ada distraktibilitas dan perubahan rencana berulang. Itu karena ini, jadi ide-idenya jadi banyak, rencana-rencananya jadi banyak, dan biasanya kalau pada pasien kalau kondisi manik, meskipun idenya banyak, itu biasanya jarang tereksekusi, jadi jarang dilaksanakan sampai selesai. Karena distraktibilitas, jadi gampang teralihkan. Gitu ya. Ya. Kemudian gejala yang lain, perilaku ceroboh yang resikonya tidak disadari. Contohnya kalau dia bisa membawa kendaraan ya, jadi ngebut di jalan, atau dia nggak memikirkan tentang income ya, yang penting apa dia boros gitu kan. Take risk sebenarnya ya. Ya, jadi memiliki perilaku beresiko yang dia nggak pertimbangkan gitu. Apalagi kalau dengan manik biasanya ada juga peningkatan drive seksual, akhirnya jadi ada perilaku seks bebas juga. Dan kalau pada manik ini gejalanya harus dialami selama 1 minggu. Jadi 1 minggu secara berturut-turut itu ya, setiap hari dalam 1 minggu itu. Parameternya memang 1 minggu. Ya, kriteria waktunya itu 1 minggu. Ini untuk membedakan hipomani. Ada namanya hipomanik. Nah, hipomanik ini gejalanya hampir sama dengan manik, tetapi intensitasnya lebih rendah, dan intensitas gejalanya lebih rendah ya, dan intensitas waktunya juga lebih pendek. Kalau pada hipomanik itu cuma 4 hari. Jadi gejalanya cuma, misalnya yang gejala yang tadi saya sebutkan cuma berlangsung 4 hari. Karena itu kita kenal kalau bipolar ada 2 macam, ada bipolar 1 dan bipolar 2. Kalau bipolar 2 itu berarti dia ada episode manik dan episode depresi. Itu berdasarkan PPDGJ-3. Tapi kalau berdasarkan DSM-5, meskipun tidak ada episode depresi, manik, misalnya dia munculnya cuma gejala manik aja, itu sudah bisa menegakkan bahwa ini adalah suatu gangguan bipolar. Karena secara teori bipolar ini kan terjadi awalnya tuh justru depresi dulu ya. Jadi sebenarnya gejala manik itu justru kondisi yang disebabkan karena adanya inflated ego. Jadi pada saat orang itu merasa direndahkan, ya, dia dilecehkan, tertekan duluan ya, berarti ya, tertekan. Jadi harusnya yang keluar tuh depresi dulu. Nah, untuk tubuh ini kan selalu berusaha untuk membuat kita tuh nyaman. Karena itu pada saat tertekan ya, pada saat merasa tidak enak karena direndahkan, akhirnya ego berusaha untuk memompa, akhirnya berkembang tapi kebablasan.
Akhirnya jadi inflated ego itu akhirnya jadi gejala manik yang keluar. Karena itu dari DSM-5 ya mereka mengatakan bahwa ya sudah cukup manik aja cukup untuk menegakkan diagnosis bahwa ini adalah bipolar 1. Sudah pasti di awalnya itu walaupun nggak terdeteksi kemungkinan ada depresinya. Iya. Atau depresi mungkin pasti akan nanti muncul berikutnya. Oke, aduh luar biasa. Nah, ini yang satu kutub ya, yang manik. Nah, kutub berikutnya adalah kutub yang satunya lagi yang bertentangan adalah depresi. Jadi kalau manik tadi sebenarnya elevated mood ya, mood yang meningkat. Nah, kalau depresi itu mood yang turun. Yang ditandai dengan adanya mood depresi. Tadi kalau misalnya manik kan 1 minggu ya kriterianya. Kalau depresi itu 2 minggu, harus 2 minggu. Jadi 2 minggu itu harus ada penurunan minat dan kesenangan dalam aktivitas menyenangkan normalnya. Misalnya orangnya suka nonton, kalau nonton rasanya seneng, atau orangnya pas kongko-kongko di kafe oke, enak, seneng, bicara dengan teman-teman kayaknya enak. Tapi sekarang kok nggak bisa lagi merasakan senengnya itu meskipun so kongko-kongko lama atau meskipun so nonton berapa banyak film, tapi kok rasanya jadi nggak tetap bukan masih kurang, senengnya nggak dapet gitu. Nah, kemudian ada penurunan energi. Jadi ada yang namanya trias depresi kan, afek yang turun atau mood yang turun, anergia dan anhedonia. Anhedonia itu tadi yang tadinya menyenangkan sekarang jadi nggak menyenangkan lagi. Afek yang turun tuh jadi depresi kan, jadi moodnya jadi sedih-sedih gitu kan. Terus kalau yang anergia jadi nggak ada energi, nggak ada semangat, nggak pengen melakukan apa-apa. Ditambah dengan gejala-gejala yang lain, misalnya jadi kepercayaan diri hilang, ya, harga diri hilang. Ya itu tadi harga diri kan ditekan dulu toh, pas harga diri tertekan, jadi dia berusaha untuk meningkat, jadi akhirnya tadi grandiosity toh. Baru menyalahkan diri yang berlebihan, pikiran tentang kematian atau tentang suicide. Terus tidak mampu berpikir dan konsentrasi, itu biasanya sering terjadi. Jadi dok, saya jadi nggak fokus, sering lupa. Nah, lupa itu sebenarnya kan nggak fokus, ya. Kemudian ada gangguan tidur. Nah, kalau pada depresi gangguan tidurnya bisa susah tidur, tapi bisa juga banyak tidur. Begitu juga dengan gangguan makan, bisa jadi banyak makan, tapi bisa juga jadi nggak nafsu makan. Itu bisa dua-duanya, maksudnya bukan bisa dua-duanya, bisa salah satunya gitu. Jadi nggak langsung kita bilang, oh kalau orang ini banyak makan, oh pasti depresi, atau dia nggak mau makan pasti depresi. Jangan dulu, kita eksplorasi dulu gejala-gejala yang lain. Nah, kalau dikatakan di sini ya, kalau kita bicara secara epidemiologi, 5-10 pasien dengan diagnosis awal depresi, ternyata itu dalam waktu berikutnya ternyata berkembang menjadi bipolar. Ternyata dia di bipolar. Kemudian 75% pasien perempuan dan 67 pasien laki-laki memulai bipolar dengan depresi. Jadi memang pada dasarnya awal dari gangguan ini adalah depresi. 10 sampai 20% itu hanya mengalami manik saja. Jadi hanya sedikit yang gejalanya cuma manik tok. Onsetnya cepat, jadi bisa berlangsung dalam hitungan jam atau berhari-hari, dan kalau kita biarkan itu bisa bertahan sampai 3 bulan. 90% manik itu akan berulang. Jadi biasanya kalau namanya bipolar ya, karena itu kita selalu bilang ini satu kondisi yang sama seperti skizofrenia sebenarnya. Suatu kondisi yang bisa berlangsung seumur hidup. Jadi kondisi yang kalau di penyakit dalam itu seperti hipertensi, diabetes mellitus, menetap jangka panjang. Ya, jadi kalau kita bilang menetap kan berarti kayaknya sakitnya begitu-begitu terus ya. Tapi enggak, maksudnya kondisinya bisa tetap ada, tapi dengan pengobatan itu bisa membaik. Meskipun sebenarnya masih ada kondisinya gitu kan. Jadi kalau pada bipolar ini kita kenal ada yang namanya fase yang recovery atau remisi. Ya, dimana dia tidak ada gejala, ya kan. Jadi meskipun ini bisa berlangsung seumur hidup, tapi kalau diterapi dengan tepat kita akan bisa mempertahankan kondisi tidak ada gejala, meskipun sama seperti inilah, sama seperti hipertensi kan. Jadi meskipun terkontrol, ya, meskipun dia tetap ada diagnosis hipertensinya, tapi kalau di tensi dia normal karena terkontrol dengan obat. Ya. Nah, ini sama juga seperti itu.
Jadi kalau semakin banyak mengalami episode, jadi episode manik, depresi ya, interval pulih akan semakin menyempit. Karena itu pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Apa yang berbahaya ya, DID atau bipolar? Tadi yang Iya, yang saya tanya. Dari host sendiri yang bertanya ya. Sebenarnya kita nggak bisa langsung bilang bahwa yang satu lebih berbahaya daripada yang lain. Kapan dikatakan berbahaya? Apabila dia membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain. Itu pasti ya berbahaya lah ya. Misalnya kalau pada gangguan kepribadian atau gangguan identitas disosiatif, yang berbahaya kalau misalnya dia tadinya bekerja gitu kan, karena dia mengalami gangguan ini jadi pekerjaannya jadi sering terputus gitu kan, dia jadi sering nggak masuk kerja karena tiba-tiba kepribadian lainnya yang ke tempat lain atau apa, terus dia kan juga bisa merusak hubungan sosial, hubungan dalam keluarga, karena kan dia jadi orangnya berbeda. Nah, kalau mau bilang berbahaya itu juga berbahaya ya, karena akhirnya jadi dia fungsinya dalam keluarga, fungsi dalam sosial, fungsi dalam pekerjaan juga jadi terganggu gara-gara alternya. Ya, kalau dari gangguan bipolar ya pasti dia akan terganggu, apalagi kalau misalnya gangguan bipolarnya itu yang berat, karena biasanya kalau gangguan bipolar yang berat itu disertai dengan bisa ya, nggak mesti, tapi bisa disertai dengan gangguan psikotik. Biasanya. Jadi bisa juga ada waham, bisa juga ada halusinasi. Nah, kalau ada waham dan halusinasi, otomatis kan daya nilai, daya tilik itu kan jadi terganggu ya. Dan itu bisa berbahaya karena apalagi pada kondisi depresi, pasien bisa melakukan suicide. Pada kondisi manik, pasien juga bisa jadi agresif, ya. Nah, itu otomatis kan bisa membahayakan dirinya sendiri dan juga bisa membahayakan orang lain. Jadi kalau dari saya sih ya subjektif, meskipun kalau mau lihat relatif ya relatif. Tapi tendensinya tetap bisa mengarah ke psikotik, dok ya. Kita sudah hampir di ujung program ini. Silakan dok, closing statement. Oke. Sebenarnya meskipun gangguan mood bipolar ini penyebabnya bisa juga berupa genetik, tetapi saya mengharapkan ya, kita sebagai masyarakat ya, bagaimana kita lebih bisa mengatur stres, ya, bisa mengelola stres kita supaya jangan sampai karena stres akhirnya kita jadi mengembangkan gejala-gejala gangguan mental. Tetap berusaha untuk melakukan pola hidup yang sehat, yang seperti tadi. Jadi pola hidup sehat itu katanya harus, ya, jadi harus mutlak ya, mutlak karena ya, sifatnya absolut jadi ya, karena itu sebagai dasar untuk kita tetap sehat. Pada saat tubuh kita sehat, jiwa kita juga akan sehat. Pada saat jiwa kita sehat, tubuh kita juga akan sehat. Jadi vice versa, jadi bisa hubungan timbal balik. Dan berusahalah untuk, meskipun keadaan dan kondisi sekarang ya semakin hari kayaknya tekanan makin banyak ya, betul. Dari segi ekonomi juga kayaknya kok lebih berat ya. Tapi ini dekat-dekat THR ini kan. Oh ya, semoga ya. Lebih sehat jiwa barangkali. Semoga nanti THR-nya dapatnya banyak. Amin. Ya. Nah, jadi di tengah-tengah gempuran teknologi, gempuran isu-isu tentang apapun itu ya yang bisa mengganggu kesehatan mental, kita harus bisa mengelola stres. Terus pererat hubungan dengan keluarga, kalaupun nggak bisa, at least ada hubungan sosial yang juga bisa menjadi support system kita pada saat kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman. Baik, terima kasih banyak Dr. Maria Ruth Kere, spesialis kedokteran jiwa. Di hari ini sudah berkesempatan hadir di studio sehingga boleh berbagi informasi, bahkan tadi juga sudah menanggapi beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar. Dan mengenai kepribadian ganda, saya tegaskan kembali, mengcopy apa yang disampaikan oleh narasumber kita, bahwa itu sangat berbeda dengan bipolar ya. Ya, keluarga sehat, dengan demikian berakhir sudah untuk program talkshow kita di edisi hari ini, hari Kamis 5 Maret 2026. Jangan lupa untuk terus menyimak program ini setiap hari Kamis. Dan akhir kata dari kawasan 17 Agustus, saya Ferdinand bersama narasumber akan pamit. Dan tetap jaga kesehatan Anda, dan jangan lupa mendengarkan terus program-program dari 95,3 Radio Suara Sehat.